Suatu ketika, hiduplah di Savatthi, seorang bhikkhu senior bernama Sangharakshita. Ketika saudara perempuannya melahirkan seorang putra, dia menamai anak itu dengan nama seperti nama Tera tersebut dan dia kemudian dikenal sebagai Sangharakshita Bhaginia. Sangharakshita si keponakan, pada waktunya, juga diterima menjadi anggota Sangha. Ketika bhikkhu muda itu tinggal di wihara desa, dia menerima persembahan 2 set jubah, dan dia bermaksud untuk mempersembahkan salah satunya kepada pamannya, si Tera, dan yang sangat dia hormati. Pada akhir fasa dia pergi menemui pamannya untuk memberi hormat kepadanya dan mempersembahkan jubah itu kepada si Tera. Namun, ketika dia mencoba untuk memberikan jubah itu kepada pamannya menolak menerima jubah itu, dengan mengatakan bahwa dia sudah memiliki jubah yang diperlukannya. Meskipun dia mengulangi permintaannya, si Tera tidak mau menerimanya. Bhikkhu muda itu merasa putus asa. Ia menganggap penolakan pamannya merupakan sebuah penghinaan baginya. Dia merasa sangat tersinggung dan berpikir bahwa karena pamannya begitu tidak mau berbagi kebutuhan dengannya, akan lebih baik baginya untuk lepas jubah dan menjalani kehidupan sebagai umat awam daripada menjadi bagian dari Sangha di mana ada bhikkhu-bhikkhu yang sombong seperti pamannya. Sangharakshita ingin segera meninggalkan wihara tetapi pamannya meminta untuk tetap tinggal dan mengipasinya sebentar karena cuaca sangat panas. Sangharakshita melakukan apa yang diminta oleh pamannya tetapi dia melakukannya karena tugas, bukan karena hormat. Alasannya karena Sangharakshita masih memendam kekesalan atas penolakan pamannya untuk menerima hadiahnya. Sambil mengipasi pamannya, pikiran Sangharakshita mulai mengembara. Dia berpikir, apa yang harus saya lakukan saat saya menjadi umat biasa lagi? Pertama-tama dia akan menjual jubah tersebut dan membeli seekor kambing betina. Kambing betina itu akan berkembang biak dengan cepat dan memberinya lebih banyak kambing dan dia akan menjualnya. Dan akhirnya dia akan menghasilkan cukup uang dan menabung untuk menikah. Segera istrinya akan melahirkan seorang putra. Mereka akan pergi ke wihara untuk memamerkannya kepada paman mereka. Dia akan membawa istri dan anaknya dengan kereta kecil untuk mengunjungi pamannya di wihara. Namun di tengah perjalanan, mereka bertengkar, karena dia ingin menggendong anaknya, si istri akan menyuruhnya mengemudikan kereta saja dan tidak mengurus anak letu. Dia akan bersikeras dan merebut anak itu dari istrinya. Anaknya akan jatuh dari kereta dan terlindas oleh salah satu roda kereta. Dia kemudian menjadi sangat marah kepada istrinya hingga dia akan memukulnya dengan tongkat. Pada saat melamun, dia mengipasi Tera dengan kipas lontar dan tanpa sadar dia memukul kepala pamannya dengan kipas. Bhikkhu tua, yang dapat membaca pikiran bhikkhu muda, berkata, "Tidak cukup memukul istrimu? Kamu harus memukul bhikkhu tua juga?" Sangharakshita muda sangat terkejut dan malu mendengar kata-kata bhikkhu tua itu. Dia menyadari bahwa pamannya telah membaca pikirannya hingga dia menjadi sangat ketakutan, sehingga dia ingin melarikan diri. Jadi dia melarikan diri. Para bhikkhu muda dan samanera dari wihara mengejarnya dan akhirnya si paman yang baik membawanya menemui Buddha. Ketika diberitahu apa yang telah terjadi, dengan lembut Buddha berkata kepada bhikkhu muda itu, pikiran dapat mengembara dan mampu memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau masih jauh. Sebaliknya, yang terbaik adalah berkonsentrasi di saat ini, dan berusaha dengan tekun untuk bebas dari nafsu keinginan atau keserakahan, niat buruk atau kebencian dan kebodohan. Stanza 37. Mereka yang mau mengendalikan kesadaran, pikiran, yang pergi jauh sendirian, tanpa tubuh dan berkediaman di dalam gua. Terbebas dari ikatan mara. Di akhir khotbah, si bhikkhu muda mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.